Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi di Story by Internet, Ngosan Misteri by Jana 55. And ya, siapin selimut yang nyaman, put your headset on and let's get started. Oke, langsung aja. Jadi cerita kali ini tentang Palasi Kuduang, setan yang konon katanya berasal dari orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Dan cerita ini berasal dari daerah Minang. Biasanya ilmu Palasi Kuduang ini dituntut atau dipelajari oleh orang-orang yang memang juga memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Jadi mungkin latar belakangnya karena emang ilmunya udah tinggi, terus pengen yang lebih tinggi lagi, terus akhirnya tersesat dan jadi Palasi Kuduang. Menurut ceritanya, ilmu Palasi ini tuh bertahan hingga 7 turunan, yang mana apabila orang tuanya adalah seorang Palasi, maka anaknya sampai ke cucunya di turunan ke-7 pun akan menjadi Palasi, otomatis akan jadi Palasi karena kesalahan si orang pertama yang menuntutnya ini. Nah, setidaknya begitu perjanjian mereka dengan iblis yang mereka terima ketika pertama kali mendalami ilmu hitam tersebut. Terus juga kutukan ilmu Palasi ini baru bisa berhenti di keturunan ke-8-nya. Jadi emang bertahan sampai 7 turunan, baru nanti di turunan ke-8 kutukannya itu bisa hilang. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya, seperti apa sih sosok Palasi ini? Palasi ini memiliki penampakan kepala tanpa badan yang melayang dengan organ tubuh terburai. Nah, untuk melengkapi ilmu hitam yang dia tuntut ini, si orang yang nuntut ilmu Palasi ini harus makan darah dari anak kecil atau bayi-bayi yang baru lahir. Nah, jadi untuk melengkapi ilmu hitamnya ini mungkin salah satu ujiannya adalah orang ini harus makan darah bayi atau anak kecil atau emang bayi baru lahir ya kayaknya. Kayak semacam emang harus ada tumbal yang dia korbankan gitu sih. Nah, di kehidupan nyatanya atau di kehidupan sehari-hari, sosok Palasi ini memiliki ciri khas tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidungnya. Jadi kayak orang normal kan punya ini nih, garis hidung nih, tapi si Palasi ini nggak punya garis hidung. Nah, itu salah satu ciri Palasi berdasarkan artikel. Tapi nggak tahu sih, belum pernah ketemu Palasi di dunia nyata. Nah, serta rumah Palasi itu mempunyai ciri khas yang beda dari orang-orang pada umumnya. Konon katanya kalau pintu utama rumah orang normal pada umumnya kan pasti menghadap ke jalan atau menghadap ke depan. Tapi kalau si Palasi ini, pintu rumahnya itu menghadap ke belakang. Jadi kemungkinan ketika dia berubah jadi Palasi atau si orang ini berubah jadi Palasi, dia pengen keluar biar gak ketahuan sama orang banyak atau orang lain, dia bikin desain pintu rumahnya itu menghadap ke belakang jalan. Jadi kalau orang biasanya kan menghadap ke depan jalan, tapi si Palasi ini dia punya desain rumah yang unik, yaitu menghadap ke belakang jalan. Itu teori yang gue simpulkan sih, tapi gak tahu benar atau enggaknya. Kalau menurut kalian gimana tuh? Kenapa desain rumahnya Palasi ini bisa menghadap ke belakang? Apakah emang salah satu perjanjiannya atau gimana? Ya kalian boleh berdebat di komen sih. Nah, lanjut, setan Palasi ini juga terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan ilmu yang dia tuntut. Ada jenis Palasi yang memakan bayi dalam kandungan. Jenis ini tuh paling ditakuti oleh ibu-ibu hamil, dan biasanya ciri ibu-ibu yang terkena Palasi itu adalah mukanya pucat, udah lemas, tidak bertenaga, dan biasanya Palasi ini masuk lewat jendela yang dibiarkan terbuka tengah malam. Jadi pastikan dulu jendela di sekeliling kalian udah terkunci atau belum, karena takutnya nanti. Nah, next, Palasi yang menghisap darah balita atau bayi. Nah, di tipe yang kedua ini, si Palasi ini biasanya mengganggu balita atau bayi yang bakal dijadiin korban dihisap darahnya perlahan-lahan hingga sang bayi meninggal karena kehabisan darah. Nah, jadi si Palasi ini tuh nggak datang satu kali doang. Jadi si Palasi ini kalau dia udah punya target atau korban orang yang baru melahirkan di kampung itu, terus ada bayi di sana, Palasi ini tuh bakal datang setiap malam sampai si anak ini meninggal kehabisan darah karena terlalu sering dihisap ya sama si Palasi ini. Si anak pun jadinya meninggal. Terus juga jenis Palasi ini yang memakan darah anak-anak atau bayi ini biasanya mengincar bayi atau anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya tanpa pengawasan. Jadi kalau biasanya anak bayi yang sedang ditinggalin itu sendirian,
nangis tanpa alasan, terus juga nangisnya pilu banget ngejerit kayak gitu. Konon katanya itu karena diganggu setan palasi yang sedang menghisap darahnya. Terus juga ciri-ciri bayi yang terkena palasi ini biasanya terdapat cekungan di ubun-ubun atau keningnya, menandakan tempat palasi menghisap darahnya. Jadi kalau palasi itu menghisap darah, kalau nggak di kening, kalau nggak di ubun-ubun. Terus juga yang terakhir, ada jenis setan palasi yang memakan jasad balita atau bayi di dalam kubur. Atau menurut kisah lainnya, palasi ini justru memakan jasad bayi sebelum sempat dikuburin malah. Jadi kayak ada anak-anak bayi yang lagi sakit, terus tiba-tiba gak tega gue bilangnya, tiba-tiba meninggal. Nah, si palasi ini bisa mencuri kesempatan untuk memakan jasad tersebut. Nah, sesuai dengan namanya, jenis palasi yang ini menargetkan bayi atau balita yang baru meninggal, bahkan janin keguguran yang masih segar. Nah, ini dia, kita langsung aja masuk ke story by internetnya dari orang yang konon katanya pernah tinggal di kampung yang ada orang menuntut ilmu palasi. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Jadi diceritakan oleh Nur Soleha di Facebook pada tahun 1997-an, seminggu setelah melahirkan, Nur pulang ke rumahnya di kampung untuk dekat dengan kedua orang tuanya. Mungkin maksud si Nur biar kalau baru melahirkan biar ada yang ngurus, pasti dia pulang ke orang tuanya. Nah, konon katanya memang di kampung Nur itu ada sebuah rumah yang sudah jadi pergunjingan masyarakat karena memang pintu rumah yang di ujung jalan tuh menghadap ke belakang jalan. Nah, ini masuk kategori nih, ada sebuah rumah di ujung jalan tapi pintunya justru menghadap ke belakang jalan. Singkat cerita, suatu malam si Nur sedang ke dapur membuat susu formula buat anaknya yang karena kebetulan sebelumnya ASI Nur emang gak keluar pada saat sehabis dia melahirkan. Jadi si Nur memberikan susu formula untuk anaknya yang masih bayi tersebut. Terus juga balik ke cerita, jadi pas si Nur di dapur, Nur mendengar jeritan bayinya. Awalnya Nur mikirnya karena anaknya lapar, jadi Nur santai aja menyiapkan susu tersebut. Jadi karena Nur tuh mikirnya kalau bayi nangis, kalau gak lapar ya pasti lagi pup. Nah, si Nur tuh awalnya emang santai-santai aja, jadi gak curiga sama sekali. Tapi lama-kelamaan, tangis anak Nur tuh kayak beda. Jadi kayak terdengar seperti anak yang nangis sampai habis suaranya. Jadi kayak anak bayi yang tahu gak sih kalau nangis tuh sampai suaranya tuh emang sehabis-habisnya, jadi kayak satu tarikan napas terus sampai habis. Kayak gitulah pokoknya, intinya sampai gak ada suaranya gitu loh dia nangis, si bayinya itu. Nah, dari situlah si Nur ini mulai curiga. Karena Nur ngerasa aneh mendengar tangis pilu anaknya, jadi si Nur ini buru-buru membawa tabung susu tersebut ke dalam kamarnya. Tapi justru pas sampai di kamar, Nur kaget karena ada makhluk yang di ujung dipan sedang mendekati putrinya. Anak Nur seperti ditempeli sama makhluk yang kayak manusia tersebut, tapi kepalanya aja, sama isi dalam perutnya doang yang melayang. Nah, itu masuk ciri-ciri yang tadi tuh. Cuma ada kepalanya doang, terus juga isi perutnya doang yang melayang. Nah, pas Nur menatap ke arah palasi ini, mata si Nur sama mendengar suara gebrak dari tubuh Nur yang jatuh itu, Ibu Nur keluar dari kamarnya. Kata si Nur menceritakan ulang kejadian tersebut. Oh, ini parah sih. Kalau gue sempat ketemu sama setan palasi, terus juga mata-mata kita saling bertemu, itu kayak bukan inikah cinta ya. Jadi kayak deg-degannya tuh beda, jadi bukan karena cinta. Ayo udah apaan sih. Nah, fokus ke cerita kembali lagi. Nah, tapi justru menyambung cerita Nur di kolom komentar, akun Facebook Septi Amalia juga pernah menceritakan kejadian yang sama di kampung yang sama dengan Nur. Tapi kebetulan emang beda jorong aja atau beda desa lah. Kalau versi Meli ini memang dia tidak melihat secara langsung makhluk tersebut. Tapi ketika Meli sedang berada di kamar mandi, dan itu sore-sore senja kayak gitu menjelang maghrib kali ya. Jadi si Meli mendengar anaknya menjerit dari dalam kamar. Walau tidak melihat secara jelas, tapi Meli bilang dia melihat ada bekas semacam ludah di ubun-ubun bayinya yang masih lunak itu, sehingga tampak cekung. Alhasil anak si Meli harus berobat selama 40 hari berkala ke dukun kampung yang mana kondisi anak Meli, kata si dukun tersebut, sudah termasuk parah. Ya bayangin aja anak umur 3 bulan tapi badannya kurus, tinggal tulang berbalut kulit doang. Jadi gak tega deh gue.
Dan kisah ini sendiri diceritakan pada tahun 1997-an. Dan konon setelah rumah penghujung jalan penghuninya meninggal, orang yang dicurigai tadi pada tahun 2003 katanya sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh semacam itu lagi. Karena si yang empunya rumah atau orang yang dicurigai sebagai palasi ini meninggal tanpa memiliki keturunan. Cerita terakhir dari Agustina Agustin yang menceritakan cerita tentang tante atau adik mamanya di salah satu kampung di Sumatera Barat yang kita rahasiain aja biar tidak menimbulkan kegaduhan. Yang jelas kampungnya mengarah matahari terbenam. Nah, jadi pada suatu hari mama dari Kak Gusti, panggilan lain dari Agustin, menceritakan tentang keponakannya yang meninggal di umur 19 hari setelah ditempeli setan palasi sejak dari dalam kandungan. Nah, singkat cerita, tantenya si Gusti ini tidak percaya sama hal-hal seperti itu dan cenderung menyepelekan. Karena pada suatu hari, Mak Uwo, salah satu dukun beranak di kampung, udah ngasih tahu ke Ete atau tantenya si Gusti ini kalau tantenya itu ketempelan setan atau palasi dari orang yang menuntut ilmu hitam. Nah, karena Mak Uwo meminta syarat untuk mengobati si tante ini menolak. Pasti ujung-ujungnya duit kok mah, kata si tante itu kan. Ya tapi emang untuk syaratnya Mak Uwo minta ayam muda dan beberapa obat dari daun-daunan tradisional gitu, yang Mak Uwo bilang katanya bisa ditukar pakai duit. Nah, mungkin itu hal yang bikin si tante ini jadi curiga sama Mak Uwo. Nah, si tante ngerasa Mak Uwo akal-akalan aja nih untuk menarik upah dari dukun-dukunannya itu. Mak Uwo udah bungkuk, terus jalannya juga emang pakai tongkat. Mak Uwo tuh kayak orang emang bungkuk. Apa sih namanya kalau zaman dulu? Osteoporosis. Ya pokoknya gitulah, Mak Uwo tuh jalan orangnya udah bungkuk, terus kalau jalan dia pakai tongkat. Terus Mak Uwo juga ngasih tahu ke tante kalau itu cuma syarat agar apapun kesialan dari penyakit yang diangkat tidak menimpa Mak Uwo. Jadi maksud Mak Uwo itu syaratnya itu harus dipenuhi karena mungkin makhluk yang menempel ke si tantenya Kak Gusti ini pasti nggak bakalan diam dong ketika Mak Uwo mencoba mengobati si tantenya Kak Gusti ini. Pasti dia akan melakukan sesuatu. Nah, menurut si Mak Uwo ini mungkin syaratnya adalah ya dengan itu tadi. Nah, karena emang si tante ini emang dasarnya nggak percaya, apalagi setelah Mak Uwo bilang ada syaratnya uang, jadi ya udah dibiarin lah atau dianggap lewat aja apa yang disampaikan Mak Uwo ini sama si tante tadi. Maka Agustin ini juga pernah menyampaikan ke tantenya Kak Gusti pas disuruh untuk menuruti obat sama Mak Uwo aja. Jadi si mamanya Kak Gusti ini udah mewanti-wanti ke si tantenya itu, yaudah berobat aja, siapa tahu apa salahnya, kayak gitulah. Karena kondisinya si tante ini itu kayak kurus, pucat dan lemes. Bahkan kelopak mata di bawahnya itu emang udah hitam banget. Jadi si mamanya Kak Gusti ini khawatir banget sama kondisinya si tantenya ini. Jadi ya udah deh berobat aja deh sama si Mak Uwo, kata si mamanya Kak Gusti. Tapi ya namanya orang gak percaya, disuruh berobat gimana pun juga tetap gak bakal mau. Tapi sambil bercanda justru si tante malah bilang jangan-jangan Mak Uwo yang palasinya. Karena emang Mak Uwo seperti terlihat tidak punya garis hidung. Tapi sebenarnya ada, tapi emang garis hidung Mak Uwo tuh emang agak samar aja karena ya namanya juga orang udah tua kan, ungkap mamanya Kak Gusti. Jadi garis hidungnya Mak Uwo tuh ada, cuman karena ya namanya juga udah tua jadi nggak kelihatan banget. Nah, justru si tantenya Kak Gusti ini mikirnya sambil bercanda ya, mungkin ya mikirnya jangan-jangan Mak Uwo yang palasinya gitu. Nah, jadi singkat cerita si tante ini melahirkan lah, terus anaknya pas lahir kurus banget, kalau nggak salah beratnya cuma 1, berapa gitu, dan nangisnya pun pas lahir tuh nggak terlalu terdengar suaranya. Jadi kan kalau bayi itu baru lahir biasanya nangisnya kayak ngejerit gitu kan, kayak ada powernya gitu pas nangis. Tapi kalau si tante Gusti ini nggak terlalu kedengaran suaranya pas baru lahir itu. Dan ternyata emang bener nggak sampai sebulan sang bayi pun meninggal dalam kesakitannya. Jadi tanpa sempat diobatin dulu sama si ibunya tadi. Kalau menurut gue ya percaya di luar, terlepas dari percaya atau enggaknya ya pasti itu namanya juga usaha. Kalau misalkan emang takdir ya udah, cuman kan kayak ya apa salahnya sih nyoba dulu gitu nggak sih. Tapi terlepas dari cerita ini mitos atau enggaknya, percaya atau tidaknya kita tentang cerita ini, tapi setan palasi itu emang udah menjadi legenda khususnya di ranah Minang. Tapi sebenarnya di daerah lain pun ada setan jenis serupa yang bisa memilahkan kepala dengan badannya itu juga
di tempat lain tuh ada sebenarnya. Jadi kayak di Kalimantan itu namanya kalau nggak salah namanya kuyang. Jadi kayak setan yang kepalanya misah sama badannya, yang terbang cuma kepala sama isi dalam perutnya doang, jeroannya doang kayak gitu. Terus juga kalau di Thailand orang menyebutnya dengan krasu. Terlepas dari ada korelasi atau enggaknya satu sama lain di antara hantu tersebut berasal dari orang hidup yang menuntut ilmu hitam yang sama juga kah, atau emang karena cerita rakyat aja. Tapi ya kalau menurut gue yang namanya manusia emang diciptakan berdampingan dengan makhluk halus, itu emang ada, terlepas dari bentuk dan sosoknya seperti apa dan bagaimana cara orang menceritakannya. Kalau menurut kalian gimana? Jadi kalau menurut gue ya mungkin ada. Terus juga terlepas apapun namanya itu, pokoknya kita emang hidupnya berdampingan sama makhluk yang selain kita itu emang ada. Kalau gue percayanya gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komen kalian percayanya gimana. Nah, terakhir tentunya di part terakhir ini, kalau kalian suka video ini jangan nonton sendirian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue juga bingung mau bikin konten apa lagi, karena kebetulan sekarang lagi banyak hal-hal lain yang sedang difikirkan, walaupun ada banyak rencana ke depannya. Tapi buat sekarang, kalau misalkan emang ini rame, kita lanjutin di Ngosan Misteri dulu. Kita konsistenin selama 6 bulan mungkin. Ya siapa tahu kan, jadi kita konten dulu di sini aja, karena emang dasarnya gue tuh hobinya suka cerita. Jadi apapun wadahnya, misalkan apakah itu dengan kayak konten dari LDR Instagram kah atau apa, karena emang anaknya dasarnya suka cerita. Jadi ya udah, anggap aja ini dulu sebagai salah satu testimoni aja, kita konsisten di sini dulu sementara. Kalau emang rame kita lanjutin sampai kalian bosen deh pokoknya. Terus terakhir juga buat episode besok, kalian maunya bahas tentang apa? Ada legenda tentang hantu bunian yang suka menyesatkan orang ke alam jin katanya. Terus juga atau legenda, nggak bilang legenda ya, tapi apa ya, naga yang katanya penghuni di jalur longsor Siti Jaulawi. Atau kalian punya rekomendasi yang lain, boleh juga silahkan ditulis di kolom komen. Saya gue Jonan, Ngosan Misteri pamit undur diri. Ingat jangan nonton sendirian, tayangan ini khusus kalian tonton setelah jam 9 malam. Gue Jonan dan bye-bye.